bagaimana buat meyakinkan orang tua supaya saya yang sudah meyakinkan orang tua. Oke. Iya, Bu, ya. Pengen nikah. Baik. Supaya saya diberikan izin menikah sedangkan saya masih kuliah. Masih kuliah, baik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang kedua dulu karena yang hangat itu yang kedua. Orang tuanya duduk dengan 2-5 menit berubah pikirannya nanti. Enggak sih. Jadi gini, wahai para orang tua. Kalau seandainya ayahnya atau ibunya dengar pengajian Buya hari ini, Anda pulang nggak usah pakai jawaban, langsung. Cuman ngaji enggak beliaunya, ini jadi masalah. Kalau ngaji sudah enggak usah pakai jawaban. Banyak orang tua seperti itu. Dia anaknya masuk kuliah, pengen nikah, marah. Baru kuliah, pengen nikah. Selesaikan dulu. Akhirnya anaknya sudah, karena sudah dibentak ibunya, nggak berani ngomong lagi. Menyelesaikan kuliah, dapat sarjana ekonomi plus pezina. Nggak disadari. Kalau seorang sudah berani berkata pengen nikah, itu serius. Karena dia ngerti tanggung jawabnya. Maka justru yang waspada itu justru mereka tidak pernah menyebut tentang pernikahan. Karena kalau masih Anda punya anak kok ngomong pernikahan, berarti anak Anda peduli dengan yang halal. Hei hamba Allah, fahami ini. Adapun masalah menundanya tentu dengan cara yang cantik, yang sekiranya dia juga bakal mampu untuk menunda. Kalau ternyata tidak mampu menunda, Anda jangan menunda. Bisa saja dijanjikan selesaikan dulu ini, tapi janji yang serius. Atau disibukkan dengan suatu yang lainnya, tapi nggak boleh pakai nggak boleh. Loh, ini urusan syahwatku bukan syahwatmu, Pak. Urusan syahwatku. Seperti itu. Jadi kalau masih kuliah, Buya dulu nikah masih kuliah. Cuman kita punya prinsip, apalagi waktu itu kita ngurusi mahasiswi. Mahasiswi perempuan semua kan? Saya laki kan. Saya daripada saya pusing, kalau saya mikir gampang-gampang, saya bawa ruwet-ruwet. Tutupan cek selesai. Jadilah gara-gara saya ngurusi, saya ngomong, saya izin ke Abah Umi pengen nikah ini. Modalnya modal dengkul. Ya sudah, kalau saya mau Abah ngizini, guru saya ngizini, terserah, saya mau nikah. Akhirnya betul nikah. Ya sudah, kalau masih sama-sama kuliah, ya akhirnya kita pakai satu rumus hidup yang luar biasa indah. BSS, bayar sendiri-sendiri. Saya gitu dengan istri BSS. Tanyakan nanti, sudah kenal Umi belum? Kesini Umi belum? Sudah kesini waktu itu ketemu. Tanyakan BSS. 6 tahun tidak mau saya belikan baju, karena waktu itu dia nemeni kuliah sampai kita 6 tahun berikutnya. Hanya saya sekolahnya lambat, saya sekolahnya lama banget. Saya tidak seperti orang lain cepat-cepat. Saya memang nggak pinter-pinter, jadi sekolah saya lama banget. Jadi setelah saya nyelesai, nambah 6 tahun namanya BSS. Bayar sendiri. Jadi cuman saya tahu diri, dihabisin dulu duit saya, baru duit dia. Masa duit istri, malu dong. Masa duit istri pakai dulu, enggak. Setelah duit saya habis, baru duitnya beliau. BSS. Makanya pemahaman ini penting. Yang penting kan anak sampai kepada cita-citanya. Jangan sampai kita menikah anak putri kita hanya mengharap biar dapat duit dan sebagainya. Loh, sekarang naudzubillah, anak itu waktu berpacaran dia ngeluarkan duit loh, yang traktir segala macam, belum lagi zinanya. Oh, naudzubillah. Waktu anak pacaran makan enggak dia? Bukan anak Anda mah baik semua. Waktu anak pacaran, anak laki-laki waktu pacaran dengan anak perempuan, anak laki-laki itu makan enggak? Makan di rumah siapa? Bapaknya. Anak perempuan makan enggak? Makan di rumah siapa? Bapaknya. Pacaran sampai berlebihan, zina juga, tetap makan enggak? Makan. Anak laki-laki makan di rumah siapa? Bapaknya. Anak perempuan sama siapa? Bapaknya. Haram tuh BSS mau bayar sendiri. Giliran halal giliran halal BSS gak mau. Ini kan keblinger. Ini harus halal itu penting. Coba bayangin saja wahai anak putriku, baru semester 1,
nikah, suaminya Masya Allah. Bayangkan dijemput, dianterin, ya Allah, tasnya dibawain, oh. Pulang dipijitin sama suami. Ini senyum semua ini bakal denger omongan Buya ini. Kalau enggak, awas ini bohong senyumnya. Hormati istrimu apalagi masih sekolah, tahu diri. Apalagi kau tiba-tiba hamil, ya harus lebih memahami dong. Hamil sambil sekolah, paham? Ngerti? Jadi hidup itu bukan untuk memperbudak. Kalau kita ngerti hidup itu adalah untuk sama-sama maju, nggak ada masalah. Nggak ada istilahnya seorang perempuan ingin ngeret ngambil hartanya suami atau sebaliknya, nggak ada. Hidup itu saling melengkapi. Kalau hidup prinsip Anda benar. Jadi insya Allah, cuman saya nasihati bukan ke Anda, kepada dirimu, hai anakku yang solehah. Buya titip salam ke abahnya. Kata Buya, suruh cepet nikah. Ngomong sudah nanti. Insya Allah nanti. Kalau ternyata masih marah, telepon, biarkan telepon 5 menit. Sudah pengen. Ada wanita, kalau seorang anak gadis atau laki-laki sudah mau bicara nikah, artinya itu memilih yang halal. Kalau dia nggak baik, ngapain ngomong sama bapak? Yang penting aku senang. Naudzubillah. Ya, seperti itu. Jadi membuat pendekatan. Jadi caranya, ini baru caranya. Ngomong sendiri kalau bisa. Kalau tidak bisa, biar orang lain yang ngomong. Atau kirim surat. Bukan dengan wajahmu. Sebab namanya wajah anak dari dulu adalah anak. Dianggap kecil saja, baru sudah gede. Sudah mau nikah, mau jadi pengantin. Tapi kirim surat cinta yang baik, ibunda begini-begini, mohon maaf saya ini, mohon maaf ini. Adapun kuliah saya akan tetap berusaha. Makanya saya akan cari suami yang mendukung terus gitu. Kirim surat lagi. Dan Anda menjauh, sebab kalau kelihatan mukamu marah, jangan-jangan. Kan gitu ya? Menjauh dikit. Atau melalui orang lain. Atau nanti nunggu atau saya ngomong bapaknya nanti. Memang ada tokoh, ada ustadz di sini bisa nasihati nanti insyaallah. Begitu ya, insyaallah. Adapun pertama, istiqomah. Istiqomah itu justru yang menjadi sebab utama orang bisa istiqomah adalah lingkungan malahan. Tadi berkata lingkungan saya tidak baik. Yang dimaksud istiqomah apa kan begitu? Jika istiqomah ibadah ya jangan banyak bergaul dengan lingkungan yang tidak baik. Sebab lingkungan sangat mempengaruhi. Jadi istiqomah itu yang membantu tuh lingkungan. Istiqomah tahajudan itu kalau satu keluarga banyak tahajudan. Tapi kalau suaminya ngorok terus mau tahajud, ketularan ngorok. Ya, insya Allah suamimu ahli tahajud nanti. Jadi lingkungan sangat penting. Membangun lingkungan yang baik. Mulai dari kebiasaan diajak tahajud anak bareng-bareng dan sebagainya. Biarpun setelah itu tidur lagi lingkungan sebagainya. Kalau urusan kemaksiatan sama. Diajak menjauhi kemaksiatan secara bersama-sama. Kalau tidak ada kata lain kecuali Anda hijrah ke rumah suamimu nanti. Hijrah, meninggalkan tempat. Nabi hijrah itu kenapa sih? Harus ditiru dong. Maka orang jangan mempertahankan di tempatnya hanya gara-gara ini warisan. Kalau lingkungan yang nggak baik, Anda mungkin bisa benar, tapi anakmu bisa rusak gara-gara lingkungan. Yang lebih dari itu untuk istiqomah adalah niatmu yang serius. Kalau kau dengan Allah kenceng ya, biarpun kita lingkungan yang tidak baik, kita akan tetap bisa. Tapi berat memang harus dibarengi. Di samping niatnya dikukuhkan, tapi cari kawan yang mudah. Anda kalau umroh, semoga bisa umroh. Kalau temannya pemalas, adzan baru mau diajak berangkat, selalu Anda sholat jamaahnya di jalan. Ada seorang tuh lambat, malas. Jangan berteman dengan orang itu. Temannya sepakat. Jadi teman itu mempengaruhi di dalam kita melakukan kebaikan. Istiqomah dalam kebaikan juga karena teman. Dan ada teman hidup, ada teman mati. Tolong hati-hati ini. Rusaknya orang gara-gara teman. Teman ini. Ada teman dari benda mati adalah elektronik. Itu merusak juga. Itu kawan, teman tidur, teman baring, teman di kamar mandi, teman jalan mobil. Masya Allah. Orang ke toilet buang air kecil bawa HP. Ada sampai begitu. Temannya itu. Ya, kalau ini yang ditonton gak benar rusak juga. Ini diantara teman harus perhatikan. Bukan saja teman ini. Begitu sebaliknya. Temanmu apa? Oke, kenal internet. Kenal media sosial. Terus komunikasi dengan yang baik. Ikut
Majelisnya terus sibukkan dengan teman yang baik. Jadi ikut kajian ustadzah di sana, ustadz ini, sibukmu dengan itu semuanya. Maka itu juga yang menjagamu dari terjerumus dalam ketidakbaikan ini saja. Allah alam bisawab. Putra. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.